Oke, kita lanjutkan kembali. Yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Prinsip kemurahan hati ini didasari pada prinsip bagaimana Allah menyediakan makanan, minuman untuk semua hamba-hambanya, baik dia Muslim ataupun non-Muslim, itu Allah sediakan semuanya gitu. Salah satu dalilnya adalah ini sebenarnya dalilnya banyak banget ya tentang hal ini. Tapi dalilnya salah satunya adalah ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan pada atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu dikumpulkan. Di sini dikasih dalam ayat ini ya di uraiannya adalah bagaimana Allah begitu maha pemurahnya memberikan kepada manusia gitu. Jadi gini, laut itu biasanya kan kita harus pergi ke laut dulu, kemudian mengambil ikan kemudian untuk kita konsumsi. Di dalam laut sendiri itu banyak banget ya, mulai dari makanan yang bisa dikonsumsi sampai buat hiasan-hiasan, sampai perhiasan untuk kita gunakan kayak mutiara, kemudian dan banyak sekali di dalamnya yang mungkin kita juga tidak tahu gitu sampai sekarang apakah sudah tergali semua atau tidak potensi laut. Tetapi yang harus diingat, ada satu masa di mana misalkan gini, nelayan nih, ada suatu masa kita nggak usah pergi ke laut, tetapi ikan itu akan datang ke daratan gitu. Nah, jadi ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, yaitu karena nggak usah ke laut, udah ada satu musim-musim tertentu di mana ikan itu sangat berlimpah dan akhirnya datang sendiri ke daratan tanpa nelayan itu harus lelah pergi ke lautan. Begitulah Allah maha pemurahnya memberikan konsumsi kepada manusia gitu, seperti itu. Nah, dari sini maka turunan dari sifat pemurahnya Allah itu harus kita ikuti. Dalam artian kita juga harus memiliki karakter pemurah gitu, yang mudah memberikan sesuatu kepada orang lain gitu, berbagi dengan orang lain gitu, kayak gitu. Karena apa? Karena jadi Allah perintahkan kita untuk berbagi dengan yang lain, karena setiap hak kita itu pasti ada, di setiap harta kita ada hak orang lain gitu. Jadi kita harus sharing gitu, dan harus berbagi dengan orang yang membutuhkan. Dasarnya itu adalah hal tersebut. Sehingga kalau pada kemurahannya Allah, dalam ayat Allah katakan ketika kita berbagi maka Allah akan tambah terus gitu, seperti itu. Itu dalam Islam itu kembali lagi kepada aspek keimanan. Kenapa akhirnya konsumsi relate banget sama keimanan itu gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah prinsip moralitas. Ini adalah bagaimana Allah memerintahkan kita ketika kita mengkonsumsi sesuatu, tidak hanya makan ya, tapi misal berpakaian, mau tidur, mau membeli rumah, itu dianjurkan untuk menyatakan rasa terima kasih kepada Allah dengan mengucapkan doa atau membaca basmalah dan sebagainya. Nah, ini kenapa? Ini kalau kita analogikan pada perilaku kita nih ya, walaupun misalkan ini hal yang kecil aja deh. Misal kita ditraktir ditraktir makan sama teman, itu kan udah sewajarnya kita ngasih ucapan terima kasih sama teman, terima kasih ya udah ditraktir, masa kita udah ditraktir terus ya udah gitu pergi kemudian sabari banget gitu, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi sesama manusia aja kita sudah seperti itu, apalagi sama Allah gitu. Allah itu udah memberikannya luar biasa, kemudian dengan kemudahan yang luar biasa gitu. Kalau sudah rezekinya didatangkan pun dari kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak pernah duga gitu, rezeki itu atau harta yang kita miliki. Nah, oleh karena itu sudah sewajarnya gitu ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan banyak berdoa, menyebut nama Allah gitu sebelum dan setelah kita menggunakan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, dari keseluruhan tadi, kita jadi bisa membuat satu simpulan bahwa
tujuan dari konsumsi dalam aktivitas ekonomi Islam itu bukan untuk memenuhi kepuasan keinginan individu. Jadi tidak dalam taraf memenuhi kepuasan atau utility seperti ekonomi konvensional, tetapi lebih apa? Lebih mencukupi kebutuhan, di mana kebutuhan itu dilakukan untuk apa? Untuk kelancaran atau untuk mencapai tujuan agar kewajiban kita dalam melaksanakan agama berjalan dengan lancar gitu. Jadi apa-apa yang kita beli, apa-apa yang kita konsumsi itu dalam rangka apa? Untuk beribadah kepada Allah, sehingga semua yang kita beli, semua yang kita konsumsi itu memudahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi lebih ke arah pencukupan kebutuhan tersebut. Kok bisa katanya, gimana dengan kuliah? Ya itu juga ibadah gitu. Jadi ibadah kepada Allah itu jangan diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam arti yang sangat yang luas gitu. Karena bekerja juga ibadah gitu. Apa sih nama, sholat ibadah udah pasti itu ibadah. Tentunya butuh ada kebutuhan yang harus dibeli di sana, sehingga kita harus beli mukena, kita harus beli segala macam gitu kalau untuk perempuan ya. Kemudian tilawah juga kita perlu Al-Qur'an gitu. Kemudian apa sih, pergi haji juga kita perlu dana gitu dan sebagainya. Jadi lebih diarahkan setiap konsumsi kita itu lebih mengarah kepada arahan ibadah kepada Allah. Termasuk kenapa kalau gitu Islam nggak bisa kayak Islam, boleh harus kaya gitu. Contohnya ada Abdurrahman bin Auf yang kaya. Buat apa? Untuk belanja spiritual kita gitu. Artinya apa? Untuk sedekah gitu. Kita kan kalau misalnya nggak punya, gimana kita bisa berbagi sama orang? Kenapa kita harus kaya? Karena untuk hidup sederhana gitu. Karena tadi seperti statement di awal, orang sederhana itu bukan orang yang nggak punya, tetapi orang yang punya, yang menerapkan hidup sederhana. Nah, bagaimana ketentuan konsumsi dalam Islam? Pertama, harus jaga sumber pendapatan. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Kemudian mengkonsumsi yang halal dan baik, serta jauh dari berhutang gitu. Jadi hanya berhutang kalau memang sangat butuh. Kemudian bagaimana batasan pembelanjaan harta dalam Islam? Batasannya di dua, pertama dari cara dan sifat, yang kedua adalah pada batasan kuantitas. Jadi di sini pada cara dan sifat itu larangan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang diharamkan dan juga yang makruh, misalnya rokok dan khamar. Itu udah jelas nggak boleh dikonsumsi. Kemudian membelanjakan harta di luar dari kebutuhan. Jadi kita beli itu ya sesuai dengan kebutuhan kita aja, jangan membeli sesuatu yang di luar dari kebutuhan kita. Nah, ini slide terakhir, saran praktis dari konsumsi Islam adalah pertama pendidikan moral yang kayak tadi, bagaimana Allah mengajarkan kita untuk beretitude atau berakhlak baik gitu. Ketika kita diberikan sesuatu, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, banyak berdoa, itu adalah bagian dari akhlak kita kepada Allah. Pun pada sesama manusia gitu, kita harus melakukan hal yang sama. Kemudian kita kepada petani yang sudah mengusahakan, misalkan adanya, kan kita nggak mungkin ya tanpa ada petani kemudian kita bisa mengkonsumsi nasi dan sebagainya. Kan ada yang menanam gitu, bagaimana kita bisa berterima kasih kepada mereka dan semua gitu yang terlibat dalam aktivitas konsumsi kita. Kemudian pendidikan sosial ini juga adalah di dalam konsumsi Islam diajarkan juga untuk berbagi, makanya ada pendidikan sosial. Ekonomi udah jelas ya, karena di dalam konsumsi itu ada transaksi ekonomi yang luar biasa, pun konsumsinya sendiri adalah bagian dari ekonomi. Kemudian kesehatan dan jasmani dalam Islam itu benar-benar include komprehensif, di mana karena apa? Salah satu prinsipnya adalah tadi kesehatan, kebersihan, yang di mana barang dan jasa yang kita konsumsi itu kan harus sehat gitu, harus baik untuk kesehatan atau thayyib bahasanya, bahasa Islamnya. Kemudian pendidikan kemiliteran dan politik, udah jelas bahwa konsumsi atau ekonomi sendiri adalah bagian dari politik gitu ya, seperti itu. Tidak bisa dilepaskan dari politik karena kayak salah satunya fungsi sosial konsumsi tidak akan berjalan gitu, dan dia hanya akan bisa berjalan dengan baik ketika diatur oleh pemerintahan.
Itu dulu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita dan menjadi kebaikan buat kita semua dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita. Hmm. Ini maaf jadi dua karena tadi sempat keputus karena masalah sinyal. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.